Saudara, di tengah kontroversi karena dinilai merugikan pekerja, rancangan undang-undang Cipta Kerja disahkan dalam pembahasan yang berlangsung sangat cepat. Sejumlah pasal kontroversial yang dikeluhkan kalangan pekerja tetap disahkan, sementara sejumlah pasal lain bahkan berubah dari pembahasan di tingkat panitia kerja hingga diketok di paripurna. Pihak-pihak yang tak puas dipersilahkan untuk mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sidang paripurna DPR Senin sore mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja ini juga menutup masa sidang anggota parlemen lebih cepat dari yang direncanakan, yakni 8 Oktober 2020. RUU ini memuat 79 undang-undang, diubah sekaligus dalam rancangan Omnibus Law alias Undang-Undang Sapu Jagat berisi 1.203 pasal yang pembahasannya dikebut dalam 6 bulan terakhir. Selama dibahas di DPR, tak terhitung unjuk rasa buruh memprotes pasal-pasal di dalamnya yang dinilai merugikan pekerja. Akses draft rancangan undang-undang ini juga terbatas. Hasilnya, Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan ternyata masih memuat sejumlah pasal kontroversial itu. Di antaranya pengurangan nilai pesangon dari 32 kali upah sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi 25 kali. Selain itu, hari libur mingguan juga diatur hanya 1 hari dalam seminggu dengan 6 hari kerja. Dalam undang-undang yang disahkan, tenaga ahli daya diperbolehkan untuk semua jenis pekerjaan. Pembatasan tenaga ahli daya pada 5 pekerjaan seperti dalam Permenaker Trans nomor 19 tahun 2012 dihapus. Sejumlah pasal juga berubah dari pembahasan di tingkat panitia kerja dengan draft yang diketok di paripurna. Artinya kalau sudah dalam kesepakatan di Panja, artinya itulah yang diadopsi dalam undang-undang yang disahkan. Kan ini cacat formil, ada proses yang menurut saya tidak konsisten. Nah, ini yang harus dijawab oleh pemerintah karena publik menonton, maksud saya DPR dan pemerintah, karena kami pun menonton, kan yang disahkan sekarang kontrak kerja dengan outsourcing itu dibuka, lebih diperluas sehingga pekerjaan-pekerjaan lainnya boleh. Padahal di Undang-Undang 13 itu dibatasi. Nah, faktanya pekerja outsourcing, pekerja kontrak, ini adalah pekerja yang rentan terhadap upah di bawah upah minimum. Tidak diikutsertakan ke BP Jam Sostek maupun BPJS Kesehatan. Kalau ini diperluas, maka akan semakin banyak pekerja yang tidak terdapat di BP Jam Sostek, BPJS Kesehatan, dan mendapat upah di bawah upah minimum. Dengan kondisi penegakan hukum juga lemah. Hal yang kami lihat tidak tepat dan menurunkan perlindungan kepada pekerja. Jadi tidak hanya kontrak dan outsourcing, bagaimana juga DPR itu menyerahkan tanggung jawabnya ke arah PP. Jadi ada 20 peraturan pemerintah yang nanti akan dibuat lagi, di mana seharusnya itu DPR, Balek itu berbicara dan menyatakan di undang-undang. Tapi oleh Balek itu diserahkan ke PP. Jadi semuanya nanti berdasarkan subjektivitas pemerintah saja. Nah, ini saya lihat DPR, Balek itu lepas tangan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pun mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang tak puas bisa mengambil jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi. Begini, jangan terlalu pesimis. Setiap undang-undang, apapun yang dibuat itu selalu ada yang menolak, selalu ada yang setuju, gitu kan? Nah, lalu ada proses penyelesaiannya secara konstitusi, ya kita tunggu aja lah, gitu ya. Pemerintah dan DPR meyakini Undang-Undang Sapu Jagat ini akan memperlancar investasi dan membuka lapangan kerja. Namun di sisi lain, kalangan pekerja menilai sejumlah poin dari Undang-Undang Cipta Kerja justru merugikan mereka. Tim Liputan, Kompas TV.